Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat bersua kembali dalam program Andalan Fatwa TV yang menggelar 13 asatidz Dewan Fatwa secara live tanya jawab langsung ke pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada asatidz yang bersangkutan yang mengasuh di acara setiap program live interaktif. Kali ini live interaktif kembali ke hadis Nabi bersama Al-Ustadz Dr. Haikal Basyarahil. Masya Allah. Dan Ustadz berada di Martapura bersedia menemani pemirsa semua untuk melayani pertanyaan yang masuk melalui telepon WhatsApp ataupun telepon 021 ya interlokal. Kami tunggu kedatangannya teleponnya sampai di kira-kira 1 jam ke depan. Begitu ya, barakallahu fikum. Dan sudah lama tidak berjumpa ya. Semoga Allah memberikan keamanan untuk negeri kita semua yang tercinta yang di sini ya. Di Jakarta, di kota-kota besar, di seluruh Indonesia. Semoga Allah berikan keamanan ya. Dan dari keamanan itu kita juga jadi tenang beribadah insya Allah seperti itu. Dan sekarang saatnya kita sapa Ustadznya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazuna, Ustadz Haikal Basyarahil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz di sana? Kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, alhamdulillah. Kondusif di sana situasi Ustadz? Kondusif? Kondisi dekat ibu kota aman. Oh aman. Ya dekat ibu kota, kita sekarang kan ibu kota. Iya pantesan di sini bukan ibu kota lagi sih, nggak aman deh. Iya. Iya barakallahu fikum Ustadz, alhamdulillah. Kami senang sekali. Bersyukur kepada Allah kemudian berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktunya untuk Fatwa TV, untuk pemirsa yang ingin bertanya kepada antum, terutama permasalahan mengenai ibadah agama Islam ini. Barakallahu fikum Ustadz atas waktunya. Dan Ustadz seperti biasa di awal kami biasakan diri untuk mendapatkan faedah dari antum di awal pembukaan acara ini. Tafadhal untuk fatwanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu walaupun secara online. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan pada hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipungkiri oleh manusia bahwasanya salah satu nikmat Allah yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada hambanya adalah nikmat keamanan. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan kebahagiaan di dunia ini, kata Nabi SAW, ketika terpenuhi 3 unsur ini. Kata Nabi SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadi indahu kutu yaumi faka'annama hidhat lahu dunya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang di waktu pagi dia merasa aman di rumahnya dan disehatkan fisiknya dan ada sesuatu yang bisa dia makan, maka seolah-olah dia memiliki dunia dan seisinya. Pernah suatu hari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As ditanya oleh seseorang, wahai Abdullah bin Amr bin Al-As, saya memiliki seorang pembantu, bagaimana kondisi saya? Maka kata beliau, kalau engkau sudah aman di rumahmu, kemudian fisikmu sehat dan ada sesuatu yang dimakan, terus kamu punya pembantu, kata beliau, faidan anta malikum min mulukid dunya. Kalau begitu engkau, kata beliau, raja dari raja-rajanya dunia. Maka subhanallah, nikmat aman ini adalah nikmat yang sangat indah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Bahkan ini doa para nabi-nabi. Mereka meminta kepada Allah agar diberikan keamanan di tempat tinggal mereka. Allah katakan, wa qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah, jadikanlah negeriku negeri yang aman
dan berikanlah penduduknya rasa makan dan minuman. Ya. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan ya keamanan yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, keamanan daripada makan dan minuman. Kenapa kata para ulama nikmat aman lebih lebih penting daripada nikmat makan dan minum? Karena orang kalau dia tidak aman, dia tidak akan bisa mencari rezeki. Orang kalau dia tidak merasa aman, dia tidak bisa menikmati makanan yang disantap, yang dihidangkan kepadanya. Makanya kata para ulama rahimallahu taala nikmat aman itu lebih utama daripada nikmat makan dan minum. Karena makan dan minum ini tidak bisa kita wujudkan kalau kita tidak aman. Aman. Ada makanannya, tapi kalau kita tidak aman, tidak nyaman memakannya. Ya. Atau sebaliknya, seseorang dia tidak bisa mencari rezeki kalau dia tidak aman. Mau dia buka toko tidak aman, ada perampok, ada pencuri yang siap mengambil hartanya, atau dia tidak aman ya kalau dia buka di pasar terjadi gempa dan seterusnya. Dia tidak berani membuka tokonya, ada musibah dan yang lainnya. Sehingga dia tidak bisa mendapatkan rezeki. Ya, makanya ahlul ilm mengatakan nikmat aman ini wajib dijaga. Ya, wajib kita bersyukur kepada Allah dan wajib kita jaga. Nah, di antara bentuk penjagaan nikmat keamanan ini, salah satunya adalah kita mewujudkan tauhid yang benar di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian ya dia tidak dicampurkan keimanannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan, maka mereka itulah orang yang diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum muhtadun, dan mereka itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah mengatakan barang siapa kata Allah beriman, mentauhidkan Allah, tidak mensyekutukannya, tidak melakukan kesyirikan, kemudian dia tidak mencampurkan tauhid itu dengan kesyirikan, maka mereka akan diberikan keamanan. Keamanan di sini pertama keamanan di dunia. Ya, Allah berikan rasa aman di dunia bagi orang yang beriman, ya. Allah jadikan hidupnya tentram, hidupnya nyaman, ya, karena dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini nikmat yang luar biasa. Bahkan pernah ada seseorang mengadakan penelitian. Jadi ada seekor kambing, ya. Kemudian dikasih dekat kambing tersebut semua makanan. Jadi kambing di kandang gitu ya. Yeah. Dikasih dekat kambing itu semua makanan dia yang dia butuhkan, minumannya, rumputnya, semuanya. Kemudian bersebelahan dengan kambing itu ditaruh seekor serigala. Ya, di samping kambing tersebut ditaruh seekor serigala. Di kandang juga, di kandang yang sama. Yeah. Yang mana serigala ini dia tidak bisa menerkam karena dipisah dengan kandang. Tapi dia bersampingan. Ya, maka dilihat kambing tersebut ya berhari-hari dia tidak berani makan. Ya, kambing tersebut stres dia. Karena rasa takut dihantam oleh serigala tersebut. Iya. Artinya ada sesuatu yang sudah disediakan, lengkap apa macam, tapi dia merasa tidak aman, maka kenikmatan, kekayaan apapun tidak ada artinya. Kalau orang itu tidak merasakan kenikmatan keamanan, maka nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam ayat ini, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya, Allah akan jamin dia kehidupan dunia ini merasakan keamanan, dan di akhir kelak Allah Subhanahu wa taala dia amankan dia dari ancaman api neraka jahanam. Artinya orang mukmin itu pasti akan masuk surga. Orang yang bertauhid itu pasti akan masuk surga. Dan di dunia ini Allah beri petunjuk dia. Wa hum muhtadun, kata Allah. Allah akan kasih dia petunjuk dalam semua kehidupannya. Dia dalam mencari nafkah, dalam mencari rezeki, Allah kasih petunjuk. Dia di dalam bermuamalah, Allah kasih petunjuk, Allah bimbing dia. Ketika dia punya masalah dengan istrinya, Allah yang membimbing dia untuk menyelesaikan permasalahannya. Ketika dia punya masalah problem dengan anaknya, Allah bimbing dia untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan sebaik-baik pembimbing itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya kita dibimbing oleh Tuhan yang mengatur alam semesta. Alangkah indahnya kita, hidup kita ya dikasih petunjuk oleh Allah. Tentulah Allah kalau mengasih petunjuk tidak mungkin salah. Tentulah Allah kalau dia mengasih petunjuk pastilah sesuatu yang paling baik, tidak mungkin tidak baik. Pasti yang paling baik dipilihkan oleh Allah dalam sebuah solusi dalam kehidupan kita. Ini kapan kita wujudkan? Ketika manusia itu bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah Allah akan memberikan keamanan ini kepada hambanya ketika dia orang yang beramal saleh. Yeah. Ya, orang yang beramal saleh ya
yang mana amal solehnya berkesesuaian dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka juga akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa mu'minun fanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Allah, barang siapa yang beriman dan beramal saleh. Ya, amal soleh itu adalah amal soleh yang benar. Amal soleh yang benar adalah amal soleh yang berkesesuaian dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, siapa saja yang beriman dan beramal soleh, baik itu dari laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, lihat dia mentauhidkan Allah, faunuhyanu hayatan thayyibah, maka Allah jadikan kehidupannya di dunia ini kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik salah satunya adalah kehidupan yang aman, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram, kehidupan yang bahagia. Kata Allah, akan kami jadikan dia kehidupannya menjadi kehidupan yang aman dan bahagia. Oleh karenanya, kalau kita ingin aman di negara kita, di dunia ini, maka wujudkan hal ini, wujudkan tauhid yang benar dalam semua aspek, ya, dalam semua aspek kehidupan, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mewujudkan tauhid ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antara pewujudan tauhid yang benar adalah harus terpenuhi 3 unsur. Pertama, dia tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua, dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Yang ketiga adalah dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang baru di dalam agama yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Kalau 3 hal ini Anda wujudkan, maka Anda telah mewujudkan tauhid secara sempurna. Hindari maksiat, hindari perbuatan yang tidak dianjurkan dalam Islam, dan hindari kesyirikan. 3 hal ini kalau Anda wujudkan dalam kehidupan Anda, maka Anda telah mewujudkan tauhid secara sempurna. Kalau itu Anda wujudkan dalam kehidupan ini, maka insya Allah kehidupan Anda menjadi kehidupan yang aman, kehidupan yang tentram, dan insya Allah Anda selalu akan diberi taufik oleh Allah dalam semua kesempitan hidup yang Anda alami di dunia ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara di studio. Insyaallah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihat tentang keamanan ya, karena di atas segala-galanya ya ta, fasilitas nikmat itu ya, di atas segala-galanya, bahkan lebih baik daripada utama daripada makan dan minum ya. Dan sekarang sudah masuk telepon dari pemirsa, coba kita sapa ya, dari Bapak Saleh Haji di Depok. Coba. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lantang suaranya. Silakan Bapak Haji, Bapak Saleh Haji, disampaikan pertanyaan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bila seorang selesai melaksanakan sholat wajib, lalu berzikir, setelah itu sholat sunnah, apakah ada sunnahnya pada saat melaksanakan sholat sunnah itu tempatnya bergeser? Nah, kemudian yang kedua Ustadz, apakah ada zikir setelah selesai membaca Al-Quran? Syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV Bapak Saleh Haji. Tafadhal Ustadz waktunya. Iya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama yang beliau tanyakan, apakah ada sunnahnya kalau orang ingin melaksanakan sholat sunnah setelah sholat wajib bergeser dari tempat sholatnya, sholat asal tadi, sholat wajib tadi? Jawabannya adalah, emang disunnahkan kita itu kalau kita ingin melaksanakan sholat sunnah, maka harus ada pembeda antara sholat sunnah dengan sholat wajib. Nah, harus ada pembeda. Nah, pembeda itu apa? Pembeda itu bisa dengan cara dijeda antara sholat wajib dengan sholat sunnah itu dengan zikir. Dengan cara kita berzikir, subhanallah atau astaghfirullah, ya, maka itu sudah pembeda. Ya, itu sudah pemisah antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Karena harus dipisah. Maka pemisah itu salah satunya adalah pertama zikir. Maka kalau Anda sudah berzikir, walaupun Anda berdiri di tempat sholat Anda tadi tidak ada masalah. Karena ini sudah dipisah dengan zikir. Yang kedua, salah satu pemisah antara sholat dengan zikir, ada sholat wajib dengan sholat sunnah adalah berpindah tempat. Jadi kalau seandainya Anda ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian Anda langsung pindah tempat, kemudian sholat langsung juga boleh. Kenapa? Karena dia sudah dipisah dengan berpisah tempat. Jadi memisah antara sholat wajib dan sholat sunnah itu bisa dipisah
dengan perkataan dan juga bisa dipisah dengan perbuatan. Ya, maka kalau Anda sudah pisah dengan zikir, maka tidak ada masalah kalau tidak pergi, tidak berpindah, karena sudah dipisah dengan zikir. Misalnya saya sholat wajib di saf terdepan, kemudian setelah salam saya berzikir, kemudian saya sholat lagi, sholat sunnah di tempat yang sama, tidak ada masalah. Kenapa? Karena sudah saya pisah dengan apa? Dengan zikir, atau dengan saya berbicara dengan orang lain, ya, atau saya pisahnya dengan berpindah tempat dengan cara, dan ini yang dimasukkan dengan perbuatan, yaitu saya mundur ke belakang atau geser ke samping, ya, ini juga dikatakan memisah, ya. Dan kalau memisah dengan perbuatan, misalnya setelah salam dia langsung misalnya pindah tempat ke samping langsung sholat sunnah, boleh tidak? Boleh, tidak mengapa, karena dia sudah dipisah dengan apa? Perbuatan semacam itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, seperti itu Ustaz. Yang penting kemudian dipisah ya. Yang kedua Ustaz, zikir yang kedua setelah baca Quran. Ya. Okay. Yang kedua, zikir membaca Al-Quranul Karim. Ada nggak zikir setelah baca Al-Quran? Setahu saya tidak ada. Ada emang doa membaca Al-Quran itu doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi hadisnya lemah. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, hadisnya lah lemah, ya, zikir setelah membaca Al-Quran dengan membaca doa kafaratul majlis. Hadisnya adalah hadis yang lemah. Oleh karena itu tidak ada dalam masalah ini zikir khusus setelah membaca Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti itu Ustaz. Jadi status hadisnya adalah lemah ya. Barakallahu fikum. Dan itu dibahas di sidang kemarin. Iya, betul. Kita bahas di sidang Dewan Fatwa kemarin. Iya, betul. Satu pembahasannya itu. Iya, status itu ya kafaratul majlis ya Ustaz ya. Doa kafaratul majlis. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian ini pertanyaan datang dari telepon dari Bapak Junaidi di Kota Medan. Coba kita sapa ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disampaikan Bapak Junaidi pertanyaannya. Izin tanya Ustadz. Jadi mengenai sholat tahiyatul masjid Ustadz. Kalau waktunya sudah dapat mepet dengan sholat fardu, saya pernah baca bisa digantikan dengan tasbihat Ustadz. Nah, apakah ini benar atau bagaimana Ustadz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz, iya jawabannya. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Kata beliau kalau misalnya masuk masjid, pengen sholat tahiyatul masjid tapi mepet dengan waktu iqamah. Apakah bisa diganti nanti dengan tasbih, kita mengucap subhanallah subhanallah gitu ya. Karena waktunya mepet, tidak memungkinkan untuk sholat tahiyatul masjid. Jawabannya gini, kita harus paham dulu sholat tahiyatul masjid itu apa maksudnya. Sholat tahiyatul masjid itu sholat yang dikerjakan ketika kita masuk masjid. Maka sholat apa saja yang dikerjakan ketika masuk masjid, maka dia bagian dari sholat tahiyatul masjid. Maka ketika masuk masjid, Anda langsung sholat wajib misalnya, karena datang masjid, qomat sudah ditegakkan, Anda langsung sholat wajib, maka masuk di dalamnya sudah tahiyatul masjid. Ya, masuk di dalamnya sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat apa saja yang Anda kerjakan di dalam masjid. Maka itu masuk dalam, otomatis masuk tahiyatul masjid. Walaupun yang Anda kerjakan itu adalah sholat wajib. Contoh misalnya saya masuk ke masjid waktu duha, saya ingin sholat duha. Maka ketika saya sholat, pertama kali masuk masjid saya langsung sholat duha, maka langsung masuk tahiyatul masjid itu secara otomatis dalam sholat duha itu. Ya, dalam sholat duha itu. Kenapa? Karena dia sholat yang pertama kali Anda kerjakan, dia itu sholat duha. Otomatis masuk tahiyatul masjid di dalamnya. Jadi kalau Anda datang mendekati waktu iqamah, kemudian Anda sholat wajib, maka otomatis tahiyatul masjidnya masuk dalam sholat wajib Anda. Ya. Tapi apakah bisa diganti dengan tasbih? Sebetulnya tidak ada dalil ya mengganti dengan tasbih ataupun yang lainnya. Tapi orang kalau menunggu qomat itu bagus disibukkan dengan berdoa. Karena Nabi SAW mengatakan doa bainal adzanain la yurad. Kata Nabi, doa di antara dua adzan itu tidak tertolak. Makanya kata para ulama, afdalnya seseorang kalau seperti ini disibukkan dengan berdoa. Bukan disibukkan dengan berzikir, tapi disibukkan dengan berdoa. Kenapa? Karena tempatnya di sana. Tempatnya adalah berdoa di antara dua adzan, itu adzan dan iqamah.
Sehingga kalau Anda ingin berdoa itu yang terbaik. Tapi kalau ingin bertasbih Ustaz, tidak ada masalah. Subhanallah, tetapi jangan diyakini itu adalah sebagai pengganti. Tapi Anda isi dengan tasbih, dengan tahmid, alhamdulillah, maka tidak masalah, tidak mengapa. Tapi kalau Anda ganti lagi dengan doa, itu yang terbaik. Karena itulah tempatnya seseorang disuruh berdoa. Wallahu a'lam. Masya Allah, seperti itu Ustadz ya. Tapi Ustadz, pernah beberapa yang saya dengar ketika antara azan iqamah di maghrib, si orang itu mengucapkan zikir, doa-doa yang ada di dalam zikir petang, itu bisa atau gimana Ustadz? Boleh, tidak ada masalah ya. Tidak mengapa orang membaca doa zikir pagi petang di antara azan dan iqamah di waktu salat maghrib, tidak ada masalah. Tetapi kita ingin menjelaskan yang afdalnya yang mana sebetulnya. Maka yang afdalnya adalah anjuran Nabi berdoa. Karena afdalnya itu. Nabi menyatakan waktu mustajab di dalam salat, salah satunya di antara azan dan iqamah. Makanya kata Nabi, berdoa di antara azan dan iqamah itu mustajab. Wallahu a'lam. Masya Allah, seperti itu ya. Barakallahu fikum Ustaz. Dan kemudian kita coba sambung lagi. Apakah ada telepon teman? Kita lanjut dari pertanyaan dari website ya. Oh, ternyata ada telepon lagi. Coba kita sapa dulu dari Ibu Yanti di Sumatera Barat. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Yanti, silakan disampaikan pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya Ustaz tentang membaca surat Al-Mulk sebelum tidur agar terhindar dari siksa kubur. Kata Ustaz kan termasuk di dalamnya membaca, mentadaburi dan mengamalkan. Pertanyaannya, seperti apa pengamalan yang bisa diwujudkan yang terkandung dalam surat Al-Mulk tersebut Ustaz? Yang keduanya Ustaz, tentang membaca sholawat, apakah ada penghususan dibaca pada hari Jumat Ustaz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tentang Afan Ibu, udah masih tersambung, sudah putus? Taib. Semoga yang belum sempat mencatat saya yang kedua. Iya, salawat katanya. Apakah ada pembacaan anjuran membaca salawat khusus di hari Jumat? Itu yang kedua yang boleh tanyakan. Iya. Tafadhol Ustaz. Baik. Jazakumullah khair atas pertanyaannya, bahwasanya beliau menanyakan dianjurkan membaca surah Al-Mulk sebelum tidur, ya, dianjurkan membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Kita katakan sebetulnya tidak ada pengkhususan ya, tetapi beramal setiap malam, bukan sebelum tidur, tapi beramal setiap harinya dari surah Al-Mulk. Nah, bagaimana yang beliau tanyakan, bagaimana bentuk pengamalan dalam surah Al-Mulk? Maka bentuk pengamalan ya di dalam surah Al-Mulk itu adalah pertama, seseorang beramal saleh. Ya, beramal saleh artinya memperbanyak dia amal saleh di kehidupan dunia ini. Makanya Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kalian kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa di antara kaliannya yang paling bagus kepada Allah dalam amalannya. Artinya kita disuruh pertama apa? Memperbanyak amalan saleh. Itu yang pertama, bentuk pengamalannya. Bentuk amalan yang kedua adalah membaguskan amalan tersebut, ya. Maksudnya membaguskan bentuk amalan tersebut, pertama ikhlas, ya, seseorang membaguskan amalan tersebut. Kemudian yang kedua adalah dia berhusnudzan ketika dia beribadah kepada Allah, bahwasanya ibadahnya pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ini bentuk husnudzan, ya, kita disuruh berhusnudzan kepada Allah, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya amalannya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bentuk membaguskan amalan, ya. Kemudian yang ketiga adalah dalam bentuk membaguskan amalan itu mengikuti tentunya sunnah Nabi. Karena amalan tidak mungkin diterima oleh Allah kalau dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maknanya membaguskan amalan. Tidak hanya sekedar memperbanyak amal saleh, tapi baguskan amalan. Membaguskan amalan itu diwujudkan dalam tiga hal ini. Di antaranya ikhlas, kemudian dia berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, amalnya diterima. Kemudian yang ketiga, dia mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi dari cara beramal itu sendiri, mengikuti sunnah Nabi sallallahu. Kemudian di antara bentuk pengamalan dalam surah Al-Mulk juga adalah seseorang takut kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia takut ya tentang azab Allah, takut dengan neraka sehingga menjadikan orang tersebut berharap dan cemas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu juga bentuk seseorang pengamalan di dalam surah Al-Mulk. Dan juga adalah seseorang jadi dalam bentuk pengamalannya juga adalah bersabar ketika ditimpa ujian, ditimpa musibah, dia bersabar. Ya, ini di antara. Kemudian juga memikirkan, ya, mengambil pelajaran, ya, terhadap tanda-tanda kebesaran Allah, penciptaan langit dan bumi, sehingga menjadikan dia tambah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga di antara bentuk pengamalan terhadap surah Al-Mulk. Semacam itu, wallahu a'lam. Masya Allah, seperti itu ya. Jadi ada beberapa contoh-contohnya. Kemudian yang kedua Ustaz, pertanyaan dari Ibu Yanti tadi. Yang kedua, apakah ada salawat atau dalil khusus bersalawat di hari Jumat? Maka kita katakan hadis yang secara khusus bersalawat kepada Nabi di hari Jumat hadisnya lemah. Semua hadis yang berbicara bersalawat kepada Nabi di hari Jumat itu hadisnya lemah. Tetapi tidak dipungkiri bersalawat di hari Jumat itu pasti lebih baik daripada hari lainnya. Kenapa? Karena hari Jumat itu hari yang afdal. Sehingga ketika dia hari afdal dituntut kita lebih banyak. Ya, karena kalau kita seperti hari biasa rugi kita. Ya, kenapa? Karena dia hari yang afdal. Ya, sehingga amalan apa saja dikerjakan di hari Jumat pasti paling baik. Ya, dibandingkan dengan hari yang lainnya, karena dia adalah hari yang paling afdal di antara hari-hari yang lainnya. Sehingga ulama itu berdalil, salah satunya kadang ada dalil itu lemah secara khusus, tapi ada dalil sahih secara umum. Ya, ini dalil yang termasuk kesahihan secara umum, ya. Makanya itu kenapa para ulama kadang menganjurkan membaca surah Al-Mulk di hari Jumat dan semisalnya. Kenapa? Karena membacanya di hari itu lebih baik daripada hari lainnya. Iya. Ya. Lebih afdal, tapi mereka tidak membatasi bahwasanya kalau seandainya nggak dibaca di hari Jumat tidak dapat pahala. Enggak, tetap juga dapat pahala. Tapi mereka mengatakan baca di hari Jumat itu lebih baik. Seperti itu pula salawat. Bersalawat di hari Jumat insya Allah itu pasti lebih baik daripada hari yang lainnya. Wallahu a'lam. Masya Allah, seperti itu ya. Jadi apapun amal soleh yang dilakukan pada hari Jumat, karena keumumannya hari Jumat itu bagus, maka jadi bagus gitu ya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Dan kemudian kita coba lanjutkan. Ada telepon? Kita lanjut ya. Telepon dari saya sendiri sekarang. Pertanyaan datang dari Oki. Oki di Jakarta bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Di masjid dekat tempat tinggal saya, pada saat azan subuh selalu tidak melafazkan as-salatu khairum minan naum. Apakah ada hukumnya Ustaz? Kebetulan masjid tersebut berpendapat dan bermazhab Hambali. Sholat subuh tanpa kunut juga begitu, tidak dilakukan di sana. Kemudian muazin pun saya rasa tidak lupa karena ini selalu sama setiap harinya. Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Jadi ulama khilaf ya tentang masalah as-salatu khairum minan naum. Apakah letaknya di adzan pertama atau di adzan kedua? Kemudian yang kedua, kalau orang itu di masjid itu cuma adzannya satu kali saja, di adzan di waktu subuh, apakah dia menyatakan salat khairun minan naum? Ini khilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan salat khairun minan naum itu di adzan yang pertama, bukan di adzan yang kedua. Adapun di adzan yang kedua kata mereka adalah dia langsung tidak menyebutkan salatu khairun minan naum. Sebagian lagi mengatakan salatu khairun minan naum di adzan kedua, bukan di adzan pertama. Maka sebetulnya tidak ada masalah kalau muadzinnya berkeyakinan as-salatu khairum minan naum tidak ada di adzan kedua, ya tidak mengapa. Karena itu masalah khilaf kok. Masalah khilaf di kalangan para ulama. Maka kalau di sebagian muadzin berkeyakinan as-salatu khairum minan naum di adzan kedua, kemudian dia sebutkan juga tidak masalah. Karena ini masalah khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama rahimahullah taala, karena dalilnya tarik ulur, ya, tarik ulur, ya, karena disebutkan di dalam sebuah hadis yang adzan as-salatu khairum minan naum itu adalah Bilal. Oh gitu. Bilal adzan as-salatu khairum minan naum. Dan kebiasaan Bilal itu di adzan pertama dan Abdul Maktum itu di adzan yang kedua. Ya. Nah, tetapi kadang Bilal itu adzannya di adzan kedua, kadang dia ganti dengan Abdul Maktum. Sehingga ketidakjelasan, tukar tempat. Sehingga sehingga terjadilah khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini, ya.
dalam masalah ini. Ya, ya, makanya sebetulnya ini masalah khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama dan insya Allah tidak mempengaruhi sah atau tidak sahnya azan itu sendiri. Iya. Masya. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah kunut. Nah, Ada sebagian di masjid kata beliau tidak berkunut di waktu subuh. Dan ini juga masalah khilaf di kalangan para ulama ya. Sebagian ulama membolehkan kunut ya seperti mazhab Syafi'i dan yang lainnya. Sebagian lagi mengatakan tidak boleh kunut seperti mazhab Hanafi dan yang lainnya. Ya, dan ini pun juga ya mereka berdalil ya. Walaupun saya katakan dalil yang mengatakan tidak ada kunut di waktu subuh dari sisi argumentasinya lebih kuat menurut saya. Ya, lebih kuat. Kenapa? Pertama, ya hadis tentang kunut subuh, Nabi berkunut di waktu subuh, hadis Abu Ja'far Ar-Razi, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fajri hatta farqad dunya. Nabi SAW berkunut di waktu fajar sampai beliau meninggal. Ini ya hadisnya lemah. Hadisnya lemah karena ada rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Dia ada rawi yang jelek hafalannya. Ya, dari sisi sanadnya dia lemah. Sehingga dalil yang digunakan tidak kuat ya. Sehingga mazhab yang mengatakan tidak berkunut menurut saya wallahu alam secara pendalilan lebih kuat. Tapi tidak kita pungkiri ini masalah khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Maka kalau ada masjid yang tidak berkunut ya itu keyakinan dia. Tidak boleh kita salahkan, tidak boleh kita katakan ini tidak sah salatnya ya. Maka itu keyakinan beliau. Adapun orang yang berkunut juga tidak bisa kita katakan ya kamu melakukan sesuatu yang keliru, menyimpang misalnya. Enggak, tidak kita katakan demikian juga. Karena mereka juga ada pendapat yang berpendapat demikian. Disinilah seseorang dituntut untuk berlapang dada. Bukan berlapang dada itu kita tidak melaksanakan kesana. Boleh orang berlapang dada kemudian menyertakan pendapatnya yang rajih ini. Seperti saya katakan tadi yang rajih adalah tidak pendapat yang mengatakan tidak berkunut ya. Tetapi juga kita tidak boleh ya mencela, mencaci maki ya. Bahkan orang yang berkunut itu tidak boleh, karena itu ada ulama yang berpendapat demikian. Maka kalau kita lihat ada orang yang berkunut dan kita berkira tidak berkunut, ya sudah. Ya, maka itu perbedaan pendapat antara kita dengan dia. Sehingga tidak menjadikan sholat salah satu di antara keduanya tidak sah. Ya, ketika orang yang berkunut sholat di belakang orang yang tidak berkunut, kemudian dia menganggap sholat tidak sah, enggak, sholat Anda sah, tidak batal insyaallah. Ya, tidak perlu Anda ulang. Sebab itu pula orang yang sholat tidak berkunut di belakang orang yang berkunut, kita katakan sholat Anda sah, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Masya Allah, seperti itu ya. Jadi rentang toleransinya tinggi ya Ustaz ya. Barakallahu fiikum Ustaz ya. Iya. Dan alhamdulillah kemudian ini pertanyaan ini datang dari dari narasumber, dua penanya, namun temanya sama. Jadi saya bacakan sekaligus. Pertama ini datang dari Hana di Sumatera Barat. Kedua datang dari Meila di Jawa Barat. Bertanya seperti ini. Dari Hana bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Mana yang lebih baik? Pakai cadar atau tidak? Nah, kemudian yang kedua, Ibu Meila di Jawa Barat bertanya seperti ini. Barakallahu fiikum Ustaz Zuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Anak akhwat berhijrah tahun 2016. Masih belum bercadar. Kemudian bercadar syar'i tahun 2019. 3 tahun kemudian ya. Tapi ujiannya dari kakak kandung sendiri dan bibi serta keluarga besar dari ibu rahimahullah, terutama paman. Kemudian yang mereka semuanya memaksa menyuruh ana lepas cadar. Ana hampir tidak bisa istiqomah karena ujian ekonomi, kena gangguan jin dan jin nasab, suami. Kemudian saat itu mental ana drop dan sampai sakit cukup lama. Ana hampir menyangka ana akan mati. Ana izin meminta untuk didoakan oleh Ustaz. Kemudian menghadapi ujian ini dan segala takdir yang berserta anak ini. Mohon Ustadz, bagaimana cara anak memiliki agar pendiriannya pakai cadar atau tidak? Barakallahu fikum. Ya. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Pertanyaannya yang pertama, bercadar itu lebih baik apa tidak bercadar? Tentu jawabannya bercadar lebih baik. Ya, ulama sepakat bahwasanya bercadar itu pasti lebih baik daripada orang yang tidak bercadar. Dan ini tentu ulama sepakat dalam masalah ini. Tapi mereka kan berselisih masalahnya wajib apa tidak. Maka kalau Anda bisa bercadar maka bercadarlah, karena itu yang terbaik. Ya, pertama
itu lebih suci bagi hati Anda dan juga lebih aman bagi kaum pria, tidak terfitnah dengan Anda. Karena kecantikan wanita itu di wajahnya. Ya. Dan wanita zaman sekarang ini semuanya cantik, tidak ada lagi yang tidak cantik. Karena dengan Iya, iya, iya. skincare yang ada, ya skincare yang ada semuanya bisa diubah. Iya. Ya, wajah wanita tersebut, ya, yang asalnya hitam bisa menjadi putih, ya, yang matanya mungkin hitam bisa berubah menjadi biru, Iya. hijau dan seterusnya, Iya, ya. iya. Kemudian maka macam-macam, ya, sehingga wanita zaman sekarang ini tidak ada lagi alasan dia tidak cantik, semuanya cantik semua, ya. Maka oleh karena itu dia rentan memfitnah kaum laki-laki, ya, memfitnah kaum laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki kadang dia terfitnah, dia berusaha ingin terhindar dari fitnah, kadang dia lemah imannya. Iya. Nah, ketika wanita itu bercadar, dia membantu kaum laki-laki agar terhindar dari fitnah ini. Karena kadang kita berbuat maksiat, kalau tidak ada kesempatan tidak jadi berbuat maksiat. Iya. Tapi kadang orang itu berbuat maksiat, ada kesempatan akhirnya dia berbuat maksiat. Iya. Bisa jadi orang tidak berbuat maksiat, tapi karena ada kesempatan akhirnya dia berbuat maksiat. Ya, maka kalau ditanya bercadar tentu itu yang lebih baik, lebih bagus, ya, bagi anti juga lebih terjaga, dan bagi laki-laki pun juga hatinya bisa lebih suci, tidak terpikirkan dengan akhwat yang dia lihat, ya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah menghadapi tantangan dari pihak keluarga yang tidak setuju dengan kita bercadar. Ya, sampai banyak cobaan tadi yang beliau sebutkan, yang beliau alami dari gangguan jin, dari masalah ekonomi, ya, bahkan dari kakak yang menyuruh untuk buka cadar dan semisalnya. Maka banyak sekali yang beliau alami. Pertama beliau minta doakan, insya Allah kami doakan ya mudah-mudahan urusan ibu dimudahkan oleh Allah dan diberi taufik oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya, bagaimana solusinya dalam permasalahan ini? Tentu pertama Anda berdoa kepada Allah, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar diberikan solusi dalam semua permasalahan Anda, agar diberikan jalan keluar. Sesungguhnya itu sangat mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sekejap mengangkat permasalahan kita. Entah itu gangguan jin, entah itu ancaman keluarga dan semisalnya. Maka berdoa sama Allah, tidak ada yang tidak mungkin, dan yakin doa Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah seseorang hendaknya dia mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, al-qabid ala dinihi qal-qabid ala al-jamar. Kata Nabi, orang yang berpegang teguh terhadap agamanya maka bagaikan orang yang memegang bara api. Artinya gini, kalau Anda memegang bara api, Bapak Ibu, itu panas. Ya, panas. Anda akan merasakan perihnya. Ya, perihnya Anda memegang bara api. Kata Nabi, orang yang berpegang teguh agamanya itu bagaikan orang memegang bara api. Artinya dia akan mengalami kesusahan, mengalami kesulitan sebagaimana perihnya dia menahan bara api. Bayangkan Nabi memisalkan memegang bara api, bukan sekedar memegang sebentar, ya. Itu pun sudah sakit. Ini Anda pegang, ya, Anda genggam bara api tersebut. Artinya Anda, orang kalau berjalan di atas sunnah itu, dia akan mengalami berbagai macam cobaan. Dan Nabi menyuruh kita untuk istiqamah di atas itu. Ya. Dan tentu ini pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, akan datang nanti umatku yang beramal dengan sunnahku dan dia tidak melihatku, kata Nabi, tapi pahalanya seperti 50 kali pahala sahabat yang beribadah. Masya Allah. Ya, seperti pahala 50 kali sahabat yang beribadah. Kenapa? Karena dia menjalankan sunnah Nabi SAW. Maka Anda ingat hadis-hadis semacam ini, maka ini menjadikan kita lebih ringan. Kemudian yang kedua, Anda lihat, ya, orang-orang sebelum Anda, orang terdahulu sebelum Anda dengan ujian yang begitu berat. Ya, pernah suatu hari Nabi SAW duduk, ya, di Ka'bah. Kemudian datang para sahabat, wahai Rasulullah, tolong doa sama Allah agar Allah memberikan bantuan kepada kita untuk memusnahkan orang kufar Quraisy ini. Ya, sahabat tidak sanggup lagi dengan siksaan yang mereka alami, berbagai macam cobaan yang mereka alami oleh orang kufar Quraisy, sehingga mereka minta kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah untuk menghanguskan, ya, melenyapkan orang-orang kafir Quraisy ini, Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian diuji lebih berat daripada kalian.
Kata Nabi, sesungguhnya ada orang sebelum kalian diuji oleh orang-orang, oleh kaumnya dengan cara apa? Digergaji dengan gergaji besi dari kepalanya. Digergaji dengan gergaji besi dari kepalanya. Dan itu tidak mengeluarkan dia dari agamanya. Ya. Maka ujian yang kita alami saat ini tidak ada artinya. Yang kita alami palingan ujian saat ini omongan, serangan mental, ya, kemudian mungkin diganggu dengan jin dan semisalnya. Tapi tidak separah yang dialami oleh para sahabat Nabi SAW. Sehingga kalau kita melihat orang-orang sebelum kita, itu menjadikan masalah yang kita hadapi ini menjadi lebih ringan. Menjadi lebih ringan. Kemudian juga kita lihat saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan kenikmatan sama sekali yang di Palestina. Bagaimana ya ujian mereka yang lebih besar daripada ujian kita. Dihanguskan rumahnya, anak dan istrinya dibunuh, dibantai, ya, genosida yang luar biasa. Ini menjadikan kita tambah bersyukur kepada Allah bahwasanya ujian yang kita hadapi ini jauh tidak ada artinya dibandingkan dengan ujian yang dialami oleh saudara-saudara kita. Dan itu bisa membesarkan hati kita sehingga kita itu bisa sabar menghadapi ujian ini. Kemudian ketiga, ya, ketika kita ya disakiti dengan perkataan, diserang dengan serangan mental, apa yang kita lakukan? Dan Anda harus tahu, serangan mental itu, serangan perkataan itu adalah metode orang zaman dahulu. Jadi ahlul batil, ya, orang-orang yang tidak senang dengan sunnah, tidak senang dengan agama Islam, itu metodenya cuma dua, Bapak Ibu, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Mereka dua metodenya. Ini akan dialami. Salah satu dari dua metode ini pasti akan Anda alami. Ya. Pertama, mereka akan menyerang Anda dari sisi mental Anda. Anda akan dikasih gelar-gelar yang tidak nyaman. Dan Anda akan dibilang seperti ini yang tidak sesuai dengan apa yang Anda lakukan. Dan itulah yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy ketika mereka ingin menyerang Nabi SAW. Mereka katakan Nabi itu sahir, penyihir. Mereka katakan Nabi itu majnun, orang gila. Mereka katakan Nabi itu kahin, seorang dukun. Mereka katakan dengan beraneka ragam. Untuk apa? Untuk Nabi SAW tersakiti hati beliau. Iya, menjadi sempit hati beliau. Maka sama orang zaman sekarang seperti itu. Kalau dia tidak senang dengan Anda, maka dia katakan kamu ini keras. Kamu ini suka mengkafirkan orang. Kamu ini suka menghalalkan darah orang. Kamu ini tidak luas wawasan dalam beragamanya, sempit, ya. Kamu ini saklek dalam beragama, tidak bertoleransi dan seterusnya. Maka ungkapan-ungkapan itu pasti akan muncul, dan itu metode orang zaman dahulu. Ya. Yang kedua, kalau metode ini tidak berhasil, gunakan metode, mereka pasti akan menggunakan metode kedua. Anda akan diganggu dengan fisik Anda. Ya, diusir, diserang, ya, disakiti dan seterusnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengasih solusi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita dapat serangan mental semacam ini, apa kata Allah? Kata Allah, "Wa laqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun." Kata Allah, wahai Rasul, kami tahu, kata Allah, sesungguhnya hatimu menjadi sempit terhadap apa yang mereka ucapkan. Kemudian Allah katakan, fasabbih. Kata Allah, bertasbihlah dan pujilah Tuhanmu. Jadi kalau Anda dikata-katain yang tidak enak oleh orang, bagaimana Anda agar tetap bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah. Anda berzikir kepada Allah. Dengan itu Allah berikan kekuatan di dalam hati Anda. Makanya Allah katakan, wahai Rasul, engkau sempit hatimu. Nabi sempit. Ketika dituduh dengan macam-macam, sempit hati Nabi. Setiap orang pun akan sempit. Dituduh dengan macam-macam. Tetapi Allah ngasih solusi di dalam Al-Quran. Kata Allah, bahwa berzikir, bertasbih, subhanallah, alhamdulillah. Dengan itu, hati seorang manusia, dia akan menjadi lapang. Dia menjadi tenang hatinya, sehingga ketika ada orang ya mengata-ngatai dia, ya memaksa dia, kemudian dia bertasbih, maka hatinya akan menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, kata Allah. Dengan berzikir mengingat Allah, hatimu menjadi tenang. Ya. Kemudian yang keempat, ya, yang Anda lakukan, ya, ketika seseorang itu menghadapi situasi semacam ini, tentu dia harus mengubah, ya, lingkungan dia. Ya, kalau bisa, kalau di lingkungan itu tidak nyaman, maka carilah lingkungan yang nyaman. Lingkungan yang nyaman, karena dengan lingkungan yang nyaman itu bisa menguatkan agar Anda bisa istiqamah. Lingkungan nyaman itu bisa Anda berpindah rumah, ya, ataukah Anda tidak mampu nih berpindah rumah, maka cari teman yang selalu
menyemangati Anda. Karena penting harus ada orang, dan itu juga lingkungan. Ya, harus ada orang di sekitar Anda itu harus orang baik. Ya, harus teman-teman Anda itu harus orang baik. Maka sering saya katakan bertemanlah dengan orang baik. Kalau bermuamalah dengan siapa saja kita bermuamalah, tapi yang menjadi teman kita harus orang baik. Ya, yang menjadi teman kita harus orang yang baik, karena teman itulah yang kadang menguatkan kita di saat-saat semacam ini. Maka kalau kita nggak bisa berpindah dari lingkungan tersebut, keterbatasan dana nggak bisa pindah, Ustaz, saya nggak mampu, Ustaz, maka setidak-tidaknya Anda harus dikelilingi oleh orang baik, berteman dengan teman-teman yang baik, cari teman, dan orang baik itu banyak di luar sana yang menyemangati, yang mensupport, ya, sehingga kita kuat ya dalam menjalani masalah semacam ini. Ini mungkin berapa solusi yang bisa ya kita sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum, panjang dan lebar. Ibu Meila dan Ibu Hana semoga menambah semangat ya Bu ya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya dan motivasinya. Kemudian pertanyaan ini berikutnya datang dari Bapak Andika di Lampung. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Haikal, izin bertanya. Beritahukan kami apa saja substansi yang sebaiknya disampaikan saat khutbah Idul Fitri. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Tentu ya, beliau menanyakan substansi apa saja yang disampaikan di khutbah Idul Fitri. Pertama ya tentu kita menyebutkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat berbuka itu merupakan sebuah nikmat. Kemudian datangnya bulan Ramadan juga merupakan sebuah nikmat. Maka kita ingatkan manusia tentang nikmat Allah, pentingnya seorang bersyukur terhadap nikmat Allah tersebut. Jangan sampai dicabut nikmat tersebut. Kemudian yang kedua, substansinya adalah mengingatkan manusia tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pentingnya seorang mentauhidkan Allah, karena itu ada sebab dikasihnya nikmat. Ya, kalau dia tidak mentauhidkan Allah, maka dicabut nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian substansi yang ketiga adalah Anda memberikan nasihat kepada kaum wanita. Ya, kepada kaum wanita bagaimana hak-hak dia, memperhatikan hak dia dengan suaminya, dan juga memperhatikan adab-adab dia sebagai seorang wanita. Maka ini mungkin ya yang mungkin bisa disampaikan di dalam khutbah ya Idul Fitri, dan tidak harus 3 hal semacam ini, tapi setidaknya ini ada muatan ini Anda sampaikan di dalam khutbah Idul Fitri Anda. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum atas tipsnya ya begitu ya. Dan kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Bapak hamba Allah di Sumatera Barat. Bapak Alam Sumatera Barat begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apakah masuk hitungan hadis apabila seseorang menyandarkan tangan kirinya di semua kondisi? Jazakallahu khairan. Menyandarkan tangan kirinya di semua kondisi. Menyandarkan tangan kirinya di semua, mungkin lagi duduk di majelis atau bagaimana begitu. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaan. Emang ada larangan bahwasanya bersandar dengan tangan kiri ya, walaupun banyak hadisnya juga tidak lepas dari cacat di dalam sanadnya. Sebagian ulama menghasankan hadis tersebut. Dari sini ahlul ilm memakruhkan orang yang bersandar dengan tangan kiri, bertumpu dengan tangan kirinya. Terus gimana yang benar? Bahwasanya jangan bertumpu dengan tangan kiri. Saya ingin bertumpu dengan kedua tangan. Ya, bertumpu dengan kedua tangan tidak ada masalah ya, tapi hanya bertumpu dengan tangan kiri. Nah, itu yang disebutkan oleh para ulama makruh ya. Makruh walaupun hadisnya tidak terlepas dari hadisnya perdebatan sanadnya, tapi afdalnya ditinggalkan. Maka kalau Anda ingin bertumpu juga bertumpu dengan kedua tangan. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu seperti itu ya. Jadi hadisnya lemah Ustaz ya. Seperti itu ya. Jadi kalau bukan lemah aja, hadisnya banyak, terjadi cacat di dalam sanadnya, sehingga sebagian ahlul ilm ada yang menghasankan, ada yang melemahkan ya. Khilaf di kalangan para ulama tentang derajat hadisnya. Iya, tetapi sekali lagi saya katakan bagi yang memakruhkan maka ditinggalkan ya. Kemudian dia ganti dengan kedua tangannya seperti ini ke belakang, maka tidak ada masalah semacam itu. Dan juga lebih nyaman ya, lebih aman ya. Iya. Terutama buat orang-orang tua seperti saya, duduk lama di masjid, di pengajian, lumayan juga tuh pinggang. Baru kalau bikin Ustaz atas tipsnya, biar betah duduk di majelis ilmu ya, di masjid. Begitu, dan kemudian ini coba kita bacakan pertanyaan yang berikutnya. Ini datang dari Salsabila di Jawa Timur. Begini bunyi dari Salsabila Jawa Timur, Abdur Razak mengatakan, Ustadz, langsung ke inti dia. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Muslim dari Ibrahim
Ibnu Maisarah yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar Mujahid mengatakan, tiada satu rumah pun yang ada di muka bumi ini, baik di kota maupun di kampung, melainkan para penghuninya didatangi oleh malaikat maut sebanyak 2 kali dalam setiap harinya. Yang mau ditanyakan Ustadz, bagaimana derajat hadis ini ya Ustadz? Syukran. Wallahu alam ya. Saya tidak tahu, baru kali ini dengar ya. Mudah-mudahan nanti kesempatan saya lihat ya hadis-hadis tersebut. Wallahu alam. Baik, Tarik. Barakallahu fikum atas jawabannya ya, seperti itu ya. Seperti itu ya untuk yang bertanya, semoga bisa puas dulu untuk sementara waktu ya. Dan kemudian mungkin bisa satu pertanyaannya dari Hansa di Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz, izin tanya. Ja'far mengatakan telah sampai kepadanya suatu riwayat yang menyebutkan bahwa sesungguhnya malaikat maut menyalami mereka hanyalah di saat tiap-tiap waktu sholat masuk. Dan apabila malaikat maut datang kepada mereka di waktu ajalnya, maka bila yang bersangkutan termasuk orang yang memelihara sholatnya, malaikat maut mendekat kepadanya dan mengusir setan, lalu mengajarinya mengucapkan kalimat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah di saat-saat yang sangat berat itu. Apakah hadis ini sahih? Wallahu alam juga saya tidak tahu. Baik, barakallahu fikum. Wallahu alam. Iya, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, atas jawaban antum kepada ya pertanyaan yang tadi tentang malaikat, 2 pertanyaan tadi mengenai malaikat maut, mentuntaskan acara sementara kita di pekan ini. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz atas semua masukannya dan nasihat yang luar biasa, juga nasihat tentang panjang lebar tentang ini ya Ustaz ya, dengan cadar tadi. Barakallahu fikum agar mereka diberi semangat ya Ustaz, tetap semangat ya. Gigit sunnah dengan geraham ya. Barakallahu fikum Ustaz. Ustaz, bolehkah acara ini kami tutup Ustaz? Boleh, silahkan. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita sudah rampung di pagi hari ini. Insya Allah nanti kita disambung lagi ya dengan Ustadz ya di sore hari, insya Allah dengan zikir-zikir sahih. Dan juga nanti sore juga jam 4 sore ada live interaktif bersama, insya Allah bersama Ustadz Sofyan Baswedan. Dan nanti malam juga insya Allah ada live interaktif dengan Ustadz Syafiq Basalamah. Nah, kita nantikan ya. Barakallahu fikum, kita tutup acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.